Ya, terkait Karungga Febri Ardiansyah, ya. yang ditemukan Ya. di klinik Morden Ya. di Bilangan Jakarta Selatan. Bapak melihatnya seperti apa sih Pak kasus ini? Apakah murni ada sesuatu di balik itu yang Ya, berkaitan dengan Febri? ya, ya. Oke. Yang pertama kali saya coba untuk luruskan ya. Siapa Sutrimo itu bukan Karungga. Dia ART. Sejak dulu dia ART. Jadi saya cerita latar belakang dulu ya. Sutrimo ini bekerja sebagai ART Febri itu sekitar 3 tahun yang lalu lah. Dan dia bekerja sudah sekitar 4 tahun. Tapi dia menderita sakit kena diabetes akut. Kemudian juga banyak luka kan. Dia minta pulang. Nah, pulanglah di kampung sambil berobat ya kan. Selama 3 tahun. Nah, 1 tahun yang lalu dia menghubungi Febri minta pekerjaan. Nah, Febri bilang dia udah ke Jakarta. Nah, dia lah dipekerjakan di situ sebagai menjaga asetnya. Di klinik Morden. Iya, di klinik Morden. Kan orang bilang kan, wah kenapa dia dibawa ke klinik kosong? Memang itu bekas klinik. Dia juga memang kerja di situ, jaga di situ. Sebagai penjaga rumah gitu loh. Di situ dan kemudian diklaim bahwa itu asetnya Don Dito gitu loh. Oh, itu diduga punya Dandrito? Iya, dia bekerja di situ dan nggak ada hubungan sama sekali dengan apa kejahatan Febri, nggak ada. Dan mungkin dia nggak ngerti, ya kan? Karena dia hanya ART yang bekerja di kebun waktu zaman dulunya kan di Febri. Nah, apalagi setelah setahun belakangan ini dia bekerja bukan di rumah Febri, di situ dia bekerjanya menjaga rumah itu. Tapi menurut Bapak sebagai pengamat intelektual, Ya. apakah dia almarhum ini punya suatu hal yang penting Enggak. berkaitan dengan dugaan korupsi? Iya. Saya yakin dia tidak artinya tidak ada relevansinya gitu ya. Aktivitas dia dengan apa yang dilakukan Febri yang kemudian dikatakan sebagai tindak korupsi ya. Itu sama sekali nggak ada. Karena gini, dia sejak di Jakarta dia nggak pernah berobat. Kemudian kambuh lagi kan. Dan beberapa orang ART-nya Febri juga mengatakan, saya langsung tanya loh, bukan saya dari orang, saya langsung tanya mereka. Dia memang sering ngeluh. Nah, kemarin terakhir dia telepon ke ART-nya Febri yang ada di rumah Febri, minta tolong bahwa dia harus datang karena dia lemah sekali katanya, dia bilang badan dia lemas. Nah, mereka datang bersama 1 orang tentara yang juga kebetulan menjaga rumah Febri. Begitu sampai di sana dia udah geletak. Nah, begitu paniknya, jadi dibawa keluar itu si korban nih, si Sutrimo sambil nunggu ambulannya nggak datang, dia tergeletak di luar. Nah, bahkan menurut keterangan dari salah seorang ART-nya bahwa kayaknya Pak udah meninggal Pak sebelum waktu dibawa ambulan itu. Nah, kemudian kan dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Kita juga cross-check dengan beberapa dokter di sana. Mereka cuma kesimpulan sementara mereka kemungkinan juga jantung Pak, karena dia Nah, sakit jantung bisa juga menimbulkan berbusa akut. Nah, contoh seperti kasusnya Mbak Surip, ya kan? Dia kan juga kemarin jadi ramai kan karena berbusa kan. Tapi ternyata sakit jantung akut ya, yang kemudian berpengaruh pada paru-paru, yang paru-parunya kemudian kemasukan air, itu dia bisa berbusa. Jadi kemungkinan sakit jantung bisa mengeluarkan busa, iya. Exactly sama penyakitnya berarti sama Mbak Surip ya? Iya. Kasus yang kita mencontohkan kasus Mbak Surip itu aja. Orang menduga diracun sampai sekarang. Ternyata memang kalau menurut keterangan dokter sakit jantung juga bisa mengeluarkan busa kalau dia akut, sudah berpengaruh ke paru-paru. Kan kita tahu kalau diabetes akut tuh bisa menyerang kemana-mana kalau diabetes. Jadi begini juga ya, kalau memang ya kan dia ini mau dihabisi ya, karena ya dia nggak mungkin dong dihabisin di aset di rumah dia sendiri, ya kan? Udah nggak mungkin lah. Febri juga termasuk orang penegak hukum yang cerdik loh kan. Bagaimana dia membuat alibi segala macam. Terus kalau betapa bodohnya Febri terus dia mau ngabisin di situ. Sementara dia kerja di situ, ya kan? Dan itu juga milik asetnya ya mereka juga kan gitu. Apalagi diantar oleh kejaksaan sendiri ya Pak ya? Enggak, ART itu yang antar. ART-nya Febri. Bukan ART-nya Febri. Dia yang datang duluan kan, ditelepon sama si ini, bukan, dia ditelepon sama Sutrimo. Tolong bantu saya nih, badan saya nggak enak. Dia datang, termasuk satu orang tentara yang jaga rumah Febri. Datang ke situ, udah nggak geletak dia. Kan sekarang ini banyak orang dugaan, loh
itu dia ditaruh di rumah kosong segala macam kan gitu kan, ada dugaan gitu kan. Ya memang dia kerja di situ, dia jaga rumah itu sendiri gitu loh. Jadi memang sangat naif sekali kalau memang kebetulan ya Febri punya kasus dia meninggal ya, dan meninggalnya juga seperti itu gitu loh ya. Artinya ya wajar-wajar orang kalau mengaitkan itu, tapi apa yang saya sampaikan berdasarkan fakta dan konfirmasi di lapangan langsung bahwa ternyata memang dia bukan Karumga, dia ART dari dulu juga dia ART dan baru bekerja yang nggak lebih dari setahun lah. Pun kalau emang ada kaitannya dengan Febri Ardiansyah itu nggak bakal diantar ke rumah sakit. Iya nggak mungkin, iya nggak mungkin. Dibuang aja. Iya, udah pasti, dan juga nggak mungkin kejadian itu terjadi di situ, ya. Kan betapa bodohnya kita nih mau bunuh orang, kita bunuh di rumah kita sendiri, kan mampus gitu, kan gila aja, gitu. Nah itulah saya pikir alasan-alasan seperti itu yang memperkuat bahwa dia memang sakit, meninggal karena sakit. Tapi kebetulan Febri punya masalah dikait-kaitkan gitu loh. Oh, jadi semua coincidence saja. Iya betul, iya. Pak, untuk ambulans sendiri itu ambulans dari mana sih Pak? Itu ditelepon, bukan ditelepon. Itu apa namanya? Dia dari apa tuh? Dari online. Media dari online, pokoknya ambulan online. Oh gitu. Iya. Tapi lama datangnya. Oh lama. Iya, makanya kan dibawa keluar. Dibawa keluar dia pikir ambulan mau datang kan. Digeletakin di luar, enggak datang. Bukan dari kejahatan berarti ambulans. Bukan. Ambulan online. Iya. Lalu tanggapan Bapak terkait keluarga yang tak mau diotopsi? Ya memang keluarganya kan sudah menyatakan ikhlas ya. Karena memang keluarganya tahu kalau dia punya sakit, gitu, punya penyakit, dan tidak ada konflik apa-apa dengan Febri juga. Artinya sama sekali tidak, dia ini kerja hanya sebagai ART, tidak punya kaitan dengan apa tugas-tugas khusus yang pernah dilakukan Febri gitu. Pernah diberikan Febri nggak ada sama sekali. Kalau jika akhirnya polisi melakukan ekshumasi, itu menurut Bapak? Ya itu terlalu berlebihan lah. Sebaiknya kan dia tunggu dulu dong hasil keputusan otopsi dokter ya kan. Jadi nggak perlu lagi melakukan olah TKP seperti itu ya. Jadi tahap-tahapnya otopsi dulu. Iya dong. Kedokteran, Iya. Baru kalau memang ada dugaan kekerasan, pembunuhan, racun, nah, boleh lah baru. Ya kan? Kalau memang sakit itu dia keluar busa karena memang jantung mau diapain? Berarti kan dia meninggal karena sakit, gitu loh. Nah, kayak gitu. Saran Bapak untuk soal Sutrimo ini harus segera diselesaikan saja. Iya. Artinya sebaiknya tunggulah hasil otopsi dokter, ya kan, pihak rumah sakit itu yang lebih jelas. Ya.